Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukma Gansar Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai bukti bahwa saya telah melakukan kegiatan belajar mengajar saya di SMA Negeri 1 Kahayan Hilir. Untuk video kali ini adalah video ketiga saya sebagai bukti bahwa saya telah melakukan kegiatan belajar mengajar saya. Untuk metode pertemuan kali ini tidak berbeda dengan pertemuan pertama dan kedua karena jaringan masih menjadi kendala beberapa siswa di ruangan saya. Selain itu, faktor borosnya kuota juga menjadi alasan yang diberikan kepada saya. Saya tidak tahu untuk pertemuan berikutnya apakah nanti mereka sudah mendapat bantuan kuota atau belum, tetapi untuk sementara saya masih menggunakan metode via WhatsApp group. Baik, untuk pertemuan saya yang ketiga ini saya membahas tentang profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Seperti biasa, sebelum saya melakukan kegiatan belajar mengajar, saya menyuruh siswa untuk mengisi absen yang sudah saya sediakan. Setelah itu saya memberikan bahan ajar dan membuka sesi tanya jawab, lalu saya menutup dengan memberi tugas kepada mereka. Dan inilah secara detail kegiatan belajar mengajar saya melalui via WhatsApp group. Untuk pembukaan, saya memberi pendahuluan. Setelah itu, saya mengirim absen untuk diisi dengan mereka. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Untuk pertemuan ketiga ini, kalian silakan buka halaman 9 tentang bagian F, yaitu profesi akuntansi, dan G, etika profesi akuntan. Nah, itu kalian baca dulu, coba kalian pahami. Sambil kalian pahami, nanti saya kasih video berupa materi. Setelah itu, kakak minta kalian untuk melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, sambil kalian melihat video dari link yang sudah saya kirim, di sini saya juga akan menjelaskan tentang profesi akuntan. Nah, seorang akuntan yaitu seorang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Gelar akuntan adalah gelar profesi seseorang dengan bobot yang dapat disamakan dengan bidang pekerjaan lainnya. Profesi akuntan adalah profesi semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik. Nah, di sini terdapat profesi akuntan di beberapa golongan, yaitu ada akuntan umum, akuntan pemerintah, akuntan intern atau akuntan perusahaan, akuntan pendidik, akuntan manajemen. Nah, di situ bisa kalian lihat ada penjelasannya dari masing-masing akuntan itu. Selanjutnya ada etika profesi akuntan. Di situ bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari Normila. Pertanyaannya itu, mengapa seorang akuntan internal merupakan seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan, tentunya bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan perusahaan, mencatat seberapa besar pajak perusahaan kepada pemerintah, dan selalu memeriksa keuangan internal perusahaan. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi kakak kasih tahu, orang yang bekerja di akuntan internal itu kan dia kan bekerja di sebuah perusahaan. Tugasnya itu untuk mencatat, menyusun laporan keuangan, mencatat seberapa besar pajak. Ini berfungsi juga untuk melihat kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu sedang mengalami keuntungan, kerugian, dan untuk mengetahui seberapa bagusnya dari keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi orang yang bekerja pada akuntan internal ini kan dia bekerja di sebuah perusahaan. Tugasnya ya itu tadi, Dek. Dia menyusun laporan keuangan ya untuk mengetahui ini keuntungan atau kerugiannya, supaya tahu dan bisa dilaporkan juga hasil keuangannya itu. Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bertanya lagi?
Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan mengajar saya memberikan tugas kepada mereka, dan ini adalah bukti mereka sudah mengumpulkan tugas. Ini adalah bukti bahwa mereka mengumpulkan tugas kepada saya. Mereka mengumpulkan tugas bisa dengan cara menitip kepada teman mereka, karena mereka bisa juga terkendala dan ada halangan untuk tidak bisa langsung datang ke sekolah. Dan saya juga memberi arahan kepada mereka bahwa untuk pertemuan berikutnya akan ada perubahan tentang metode pertemuan, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting. Baiklah, itu tadi detail kegiatan belajar mengajar saya. Apabila ada yang masih kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.